Halo sahabat tani semua dimanapun Anda berada. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana menjual produk hasil pertanian dengan harga yang lebih tinggi. Oke, simak sampai habis, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum itu, subscribe dulu channel ini supaya dapat notifikasi terus dan tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat dari channel ini. Oke, silakan subscribe dulu. Sahabat tani semua dimanapun Anda berada, permasalahan utama di sektor pertanian adalah bagaimana cara menjual produk dengan harga yang lebih tinggi. Saya yakin itu masalah Anda juga, kenapa Anda menonton video ini. Oke, nah, sebetulnya sahabat tani semuanya tidak sulit kok menemukan harga yang lebih tinggi sahabat tani semuanya. Terkadang ada mindset yang mempengaruhi pikiran kita sehingga kita menjual dengan harga yang rendah sahabat tani semuanya. Apa saja itu? Yang pertama sahabat tani semuanya adalah jangan pernah jual produk Anda secara borongan di tempat sahabat tani semuanya. Ini pernah kejadian petani saya sahabat tani semuanya. Petani saya itu mau jual jeruk ya sahabat tani semuanya, karena males hanya diborongkan, udahlah terserah borongan aja semuanya berapa kayak dihargai. Hanya apa yang terjadi, diborongkan harganya 2 juta. Nah, setelah saya hitung kilo-kiloannya, sebetulnya dia bisa dapat dengan harga 4 juta rupiah sahabat tani semuanya. Namun karena malas diborongkan semuanya, yang terjadi adalah harganya cuma 2 juta rupiah. Seandainya dia nggak malas, dia bisa dapat 4 juta rupiah. Bayangkan 100% loh sahabat tani semuanya. 2 kali lipat loh kalau Anda mau lebih sedikit rajin ya sahabat tani semuanya. Artinya apa? Jangan pernah jual borongan di tempat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sahabat tani semuanya, cobalah untuk bermitra. Oke. Nah, kenapa saya bilang di sini coba bermitra? Karena kalau Anda melakukan kemitraan ya sahabat tani semuanya, maka otomatis Anda yang nanam dan pemasarannya sudah jelas, mitralah yang membeli sahabat tani semuanya. Ini sudah pernah loh saya lakukan. Dulu sejak tahun 2007 ya sahabat tani semuanya, saya juga jualan bayam. Saya bikin kebun bayam, sahabat tani semuanya, dan saya bermitra dengan orang-orang yang jualan sayur. Saya bermitra kepada rumah-rumah makan, sahabat tani semuanya. Sehingga apa? Bayangkan kalau bayam yang saya tanam ini saya jual ke pasar, maka harganya rendah. Tetapi ketika bermitra, sahabat tani semuanya, saya bermitra langsung kepada pedagang-pedagang sayur. Nah, jadi bukan ke pasar ya sahabat tani semuanya, bukan langsung kepada tengkulak, tapi saya bermitra dengan tukang-tukang sayur, otomatis harganya bisa lebih mahal. Dan juga saya sudah kontrak kerjasama dengan beberapa rumah makan, beberapa warung makan, sahabat tani semuanya. Maka yang terjadi, bayam saya juga bisa dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Selain bayam juga saya dulu tahun 2007 sahabat tani semuanya juga tanam kangkung. Nah, dengan tanam kangkung tersebut, saya langsung jual ke rumah-rumah makan, maka yang terjadi dibeli dengan harga yang lebih tinggi, sahabat tani semuanya. Apalagi Anda bisa memberi manfaat yang lebih bagi orang yang Anda jadikan mitra. Misalnya, Anda bisa melakukan proses pembudidayaan tanpa pestisida atau minimum residu. Maka yang terjadi, orang yang beli produk Anda pasti berani beli dengan harga yang lebih tinggi. Karena apa? Karena menguntungkan bagi warung makan dia. Sehingga warung makan dia juga bisa mengatakan bahwa sayur-sayur dan bahan pangan yang dijual di warung dia bebas residu bahan kimia. Itu jadi nilai tambah bagi dia dan otomatis nilai yang lebih tinggi juga bagi saya, sahabat ini semuanya. Intinya di situ lakukan proses kemitraan dan juga kalau bisa berikan nilai tambah yang lebih untuk mitra Anda. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat tani semuanya, cobalah lakukan pemasaran online sahabat tani semuanya. Nah, di zaman yang sekarang sudah canggih. Saya yakin masing-masing orang sudah mempunyai handphone, apalagi handphone Android sahabat tani semuanya. Di handphone Android itu banyak banget ya sahabat tani semuanya hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah jualan. Nah, dengan kita jualan online dan langsung bisa menyasar pembeli-pembeli kita, maka kita sudah bisa meminimalkan dari kulakan sahabat tani semuanya. Bayangkan nih, contoh ya, bayam yang saya jual tadi, itu misalnya saya jual ke kulakan harganya cuma 500 rupiah. Tahu nggak kira-kira kulakan jual ke konsumen itu berapa? 1.500 bahkan 2.000 rupiah, tuh parah banget sahabat tani semuanya. Kita nanam, kita ngerawat sahabat tani semuanya, kita panen, dibeli cuma 500 rupiah. Tetapi dia nggak ngapa-ngapain, cuman beli produk kita, kemudian menjual langsung ke konsumen, dapatnya berapa? 1.000 rupiah. Logika nggak sahabat tani semuanya? Lebih untung siapa?
lebih untung kulakan kan? Maka kalau Anda memasarkan secara online, langsung kepada konsumennya, Anda nggak perlulah jual 1.500, nggak perlu. Jual Rp1.000 aja konsumen pasti mau. Lah daripada dia beli 1.500, mending beli 1.000. Lah Anda juga untung daripada dibeli 500, mending beli 1.000, ya tidak? Nah seperti itu sahabat tani semuanya. Kalau Anda berpikir bahwa, wah susah banget, ya itulah namanya usaha sahabat tani semuanya. Selama kita berusaha, pasti kita bisa ya sahabat tani semuanya. Prinsip dari kita jualan online adalah pertama, jangan pernah jualan dalam jumlah yang besar. Pecah kecil-kecil. Misalnya Anda jualan kacang panjang ya sahabat tani semuanya. Kacang panjang jangan langsung jualan per kilo, jangan. Bisa jadi Anda kacang panjang jualan 1 ons saja misalnya, dikombinasi dengan yang lain. Apa kira-kira yang perlu, apa kira-kira yang teman-temannya kacang panjang, misalnya kubiskah, misalnya Anda koordinasi juga dengan petani yang lain. Jadi misalnya gini ya, ada beberapa gabungan petani, misalnya Anda di sini punya kacang panjang, di sini punya kubis, di sini punya sawi dan lain-lain ya sahabat tani semuanya. Nah di sini itu ini di sini bekerja sama. Jadi 3 orang petani di sini gabung. Jadi dalam satu paket penjualan itu, anggaplah misalnya harganya Rp5.000, ada kacang panjang, ada kubis, ada sawi dan lain-lain sahabat tani semuanya. Itu pasti lebih berminat dibeli oleh konsumen Anda dibandingkan dengan Anda tawarin ke konsumen, "Pak, langsung mau beli nggak? Berapa kilo?" 10 kilo. Modar, mau dibikin apa 10 kilo? Nah gitu sahabat tani semuanya. Jadi ketika Anda di sini bekerja sama dengan masing-masing petani dan Anda satukan produk Anda dalam satu wadah, dipasarkan secara online, saya yakin sahabat tani semuanya akan lebih menarik dan harganya pasti lebih tinggi. Juga ya sahabat tani semuanya, Anda perlu belajar juga teknik fotografi ya. Belajar teknik fotografi supaya produk Anda, produk hasil pertanian Anda bisa difoto dengan angle yang bagus sahabat tani semuanya. Angle yang bagus itu banyak banget angle-angle yang perlu Anda tahu. Angle itu maksudnya apa? Sudut foto ya sahabat tani semuanya. Selama ini sudut foto dari atas, wah itu di atas. Bukan cuma di atas, sudut foto itu ada yang dari bawah, dari samping, dari kiri, dari kanan. Itu banyak sahabat tani semuanya. Nah Anda belajar juga di sana, otomatis ya sahabat tani semuanya, produk Anda kemungkinannya bisa dibeli oleh konsumen Anda secara online. Oke, ingat sahabat tani semuanya, cobalah melakukan pemasaran online dan bekerja sama dengan petani-petani yang lain. Oke, itu sahabat tani semuanya. Yang keempat sahabat tani semuanya, Anda bisa lakukan pameran tani. Anda tahu pameran tani? Kalau belum, saya tanya, tahu pameran? Nah, pameran itu artinya kita memamerkan produk-produk. Juga kalau pameran tani berarti produk pertanian lah yang kita pamerkan sahabat tani semuanya. Kalau Anda mau membuat pameran tani, berkoordinasilah dengan instansi-instansi terkait. Contohnya apa? Instansi Dinas Pertanian, instansi Dinas Perdagangan, instansi Dinas Koperasi, misalnya Dinas Perindustrian. Dengan Anda di sana berkoordinasi, kemudian Anda berkumpul dengan beberapa petani mau melakukan pameran tani, biasanya langsung difasilitasi dan Anda tahu biasanya gratis sahabat tani semuanya. Karena pemerintah itu pasti mendukung para petani yang mau berusaha. Anda lakukan pameran tani, modalnya cukup tenda, sahabat tani semuanya, tenda ada beberapa tenda dan meja. Anda buat pameran tani dan buatlah di sana brosur-brosur untuk diketahui masyarakat setempat. Nah, ketika diketahui oleh masyarakat di tempat dan masyarakat di tempat langsung datang, biasanya Anda bisa jual dengan harga yang lebih tinggi. Dan memungkinkan juga loh Anda dapat yang nomor 2, melakukan kemitraan dengan orang-orang yang punya usaha gitu ya sahabat tani semuanya. Jadi lakukan pameran tani di sini. Nah, kalau bisa juga sahabat tani semuanya, yang Anda pamerkan itu bukan produk abal-abal, tapi pamerkanlah produk yang paling bagus, yang paling sip ya sahabat tani semuanya. Kalau bisa juga bebas dari residu pestisida. Otomatis ketika orang tahu bahwa produk yang Anda jual itu bebas dari residu pestisida, biasanya konsumen yang malah nyari Anda sahabat tani semuanya. Karena selama ini orang takut banget dengan residu pestisida. Karena itu beresiko untuk membuat tubuh menjadi keracunan sahabat tani semuanya. Dan tubuh menjadi cepat banget sakit sahabat tani semuanya. Maka ketika kita bisa menjual produk pertanian dengan bebas residu sahabat tani semuanya, biasanya bukan kita yang nyari, tapi konsumen yang cari ketika konsumen itu sudah tahu siapa yang jual gitu ya sahabat tani semuanya. Intinya sahabat tani semuanya, ketika Anda melakukan pameran tani di sini, pastikan produk Anda yang Anda pamerkan itu mempunyai nilai lebih, produknya yang bagus, jangan yang bolong-bolong yang dipamerkan, jangan sahabat tani semuanya. Kemudian pastikan juga bebas residu gitu ya sahabat tani semuanya. Dan lagi edukasi atau berikan pemahaman kepada konsumen Anda bahwa produk Anda ini lebih baik. Dan juga ingat jangan sampai ketinggalan nomor telepon Anda. Ini yang jadi masalah. Terkadang petani-petani melakukan pameran hasil tani, tetapi mereka lupa mencantumkan nomor HP.
Ketika konsumen mau beli, bingung orangnya di mana, rumahnya di mana, nggak jelas sahabat tani semuanya. Intinya persiapkanlah nomor HP Anda, buatlah kertas di sana, fotokopi ketika dibeli, langsung juga lampirkan nomor telepon Anda dan alamat Anda supaya konsumen Anda bisa membeli. Oke, itu tips saya sahabat tani semuanya supaya produk hasil pertanian kita bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan informasi ini supaya semakin bermanfaat untuk yang lain juga. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya Rizal Ansar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.